warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar para Bapak Ibu peserta diklat pelatihan pengelolaan barang milik daerah? Selamat bertemu kembali dengan saya Benyamin Bukit, Widya Suara Ahli Utama BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan kebutuhan penganggaran dan pengadaan milik daerah. Bapak Ibu, kami berdua menyampaikan materi ini. Nah, nanti saya ditemanin oleh Pak Yudi sebagai kompatriot saya gitu. Nah, kami berdua menyampaikan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagaimana biasa, tentunya pelatihan ini selalu diawali dengan ada tujuan pembelajaran, ada hasil pembelajaran. Tentunya tujuannya bagaimana Bapak Ibu sebagai peserta pelatihan, khususnya di dalam perencanaan, penganggaran, dan pengadaan kebutuhan barang daerah, setelah pelatihan ini bisa memahami apa itu perencanaan kebutuhan barang milik daerah, apa itu prinsip umum pelaksanaan perencanaan barang daerah. Kemudian tentunya adalah bagaimana mengetahui siklus dan penyusunan perencanaan barang daerah. Nah, harapan kita tentunya Bapak Ibu dapat memahami rangkaian perencanaan, penganggaran, kemudian pengadaan barang daerah tersebut. Nah, tentunya saya akan menyampaikan terlebih dahulu apa sih yang mendasari atau peraturan apa yang mendasari tentang perencanaan penganggaran kebutuhan daerah tersebut. Jadi sama sebagaimana yang pernah saya sampaikan di dalam kebijakan umum pengelolaan barang daerah. Nah, tentunya dasar hukumnya adalah Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Kemudian peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Nah, kemudian Permendagri 19 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Bapak Ibu, apa itu definisi barang? Jadi barang adalah setiap benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Nah, kemudian bagaimana memperoleh barang daerah tersebut? Ada dua hal. Pertama adalah atas beban APBD. Yang kedua adalah berasal dari perolehan lain yang sah. Nah, apa itu barang dari perolehan lainnya yang sah? Pertama adalah hibah atau sumbangan. Yang kedua adalah pelaksanaan dari perjanjian kontrak. Yang ketiga adalah ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keempat, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, terakhir itu diperoleh kembali dari hasil divestasi atau penyertaan modal pemerintah. Nah, ini sepintas sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa di mana posisi daripada tahapan manajemen pengelolaan barang daerah. Jadi sekali lagi, yang namanya perencanaan, penganggaran, dan pengadaan, itu steppingnya ada di awal sekali. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari siklus yang tergambar. Nah, kemudian nanti rangkaiannya sebagaimana yang terpapar sekarang ini. Bapak Ibu, jadi sebelum kita melangkah, Bapak Ibu harus tahu siapa sih pejabat pengelolaan barang milik daerah tersebut. Tentunya yang pertama adalah gubernur kita. Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengelola barang, itulah Bapak Sekretaris Daerah Provinsi. Kemudian berikutnya adalah apa yang disebut dengan pejabat penatausahaan barang pengelola. Nah, dalam hal ini adalah Kepala BPAD, Badan Pengelola Aset Daerah.
Nah, itulah sebagai pembantu daripada pengelola barang. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan kepala SKPD sebagai pengguna barang. Atau ada namanya lagi di bawahnya kuasa pengguna barang atau kepala UKPD. Kemudian berikutnya ada pejabat penata usaha pengguna barang. Kemudian yang terakhir adalah pengurus barang pengguna. Jadi sebelum pengurus barang pengguna, sebetulnya ada juga namanya yang berikutnya adalah pengurus barang pembantu, gitu ya. Nah, itu adalah apabila diperlukan kalau load daripada barang yang diurus itu terlalu besar loadnya. Jadi itu perlu dibentuk satu pengurus barang pembantu. Nah, sekarang kita coba apa itu definisi perencanaan. Jadi definisi perencanaan adalah perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Apa yang dimaksud dengan urutan pilihan di sini? Karena APBD itu terbatas, sehingga urutan pilihan itu adalah kita harus menentukan skala prioritas terlebih dahulu. Nah, itu yang dimaksud dengan urutan pilihan. Sumber daya tentunya di sini yang dimaksud adalah anggaran yang tersedia. Bapak Ibu, kalau gitu apa perencanaan kebutuhan barang milik daerah? Jadi perencanaan kebutuhan barang milik daerah adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka untuk menentukan tindakan yang akan datang. Itulah yang disebut dengan perencanaan kebutuhan barang milik daerah. Nah, ada hal baru tentunya dibandingkan dengan PP-PP yang sebelumnya atau Permendagri yang sebelumnya. Kalau dahulu perencanaan barang milik daerah itu hanya mengatur 2 stepping saja. Perencanaan pengadaan barang dan perencanaan pemeliharaan barang. Nah, sekarang dikembangkan dengan pemanfaatan barang milik daerah. Nah, apa yang dimaksud dengan pemanfaatan tentunya nanti akan disampaikan lebih detail untuk materi pemanfaatan seterusnya. Kemudian ada yang dikatakan dengan pemindah tanganan. Nah, kemudian ada penghapusan. Nah, ini adalah pengembangan daripada PP dan Permendagri yang terakhir sekarang ini sudah dikembangkan menjadi 5 itemized gitu. Jadi Bapak Ibu, tentunya nanti akan lebih kompleks perencanaan itu dengan dikembangkannya 3 item tadi. Nah, istilah sekarang ini juga sedikit berbeda dengan beberapa tahun yang lalu atau dengan PP atau Permendagri yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita kenal dengan RKBU atau RKPBU, sekarang disatu padukan menjadi RKBMD. Jadi RKBMD itu adalah rencana kebutuhan barang milik daerah atau dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk 1 tahun periode yang dilaksanakan setiap tahun setelah Renja SKPD ditetapkan. Jadi di dalam RKBMD itu jadi menjadi 5 kegiatan perencanaan. Pertama pengadaan, yang kedua pemeliharaan, yang ketiga pemanfaatan, yang keempat pemindah tanganan, yang kelima adalah penghapusan. Nah Bapak Ibu, secara singkat ini adalah staging atau siklus penyusunan RKBMD SKPD. Nah sekali lagi, yang paling berperan pada saat awalnya adalah pengurus barang SKPD. Nah pengurus barang kemudian mengkompilasi apa yang dibutuhkan di dalam merencanakan ke depan, kemudian itu disajikan kepada kuasa pengguna barang, kemudian nanti kuasa pengguna barang menyajikan lebih lanjut kepada pengguna barang, baru terakhir pengguna barang setelah dianggap final, itu diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penelitian dengan tim pengelola anggaran daerah atau TPAD. Bapak Ibu, secara singkat atau sekelumit gitu ya, ini adalah
jadwal pelaksanaan yang tertera atau yang kami bisa terjemahkan daripada Permendagri tersebut. Nah, kira-kira pada Januari sampai dengan Mei itu dilakukan penyusunan data kebutuhan barang. Sekali lagi, di sini adalah peran pengurus barang yang harus full aktif. Kemudian, sekitar minggu ketiga bulan Mei, itu dilakukan pengusulan RKBMD. Nah, di sini sudah di take over dengan kuasa pengguna barang atau KPB. Kemudian minggu keempat sampai dengan minggu kedua bulan Juni, nah ini dilakukan penelaahan usulan oleh pengguna barang. Nah, ingat stagingnya tadi, pengurus barang, kuasa pengguna barang, pengguna barang, baru setelah dianggap final, itu merupakan rancangan dokumen RKBMD SKPD yang siap diusulkan kepada pengelola barang, dalam hal ini Pak Sekda minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran bersangkutan. Nah, ini adalah contoh belangko, nanti Bapak Ibu bisa mencermati gitu ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan sekali lagi, ada satu hal baru tentunya, bahwa Pemda DKI, nah sebagaimana diamanatkan di dalam PP, PP mengamanatkan dalam bentuk permen. Permen ini pun mengamanatkan kepada pemerintah provinsi, kota atau kabupaten membuat perda. Nah, DKI saat ini sedang menyusun Raperda pengelolaan barang daerah. Nah, kalau kita lihat yang ada bertulisan merah, diharapkan nanti RKBM ini sepaket dengan RKA SKPD, gitu ya. Kemudian ada juga yang perlu saya kemukakan, bahwa di dalam merencanakan itu, kecuali untuk penghapusan, itu harus berpedoman kepada standar barang, standar kebutuhan barang, dan standar harga. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan ke penganggaran. Saya tidak mengulas secara detail penganggaran ini, saya akan coba menampilkan siklusnya saja, dari awal sampai ditetapkan menjadi APBD. Jadi kalau dilihat dari siklus ini, setiap SKPD tentunya harus mencermati musrenbang di awal. Musrenbang itu ada tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi. Coba diamati dan diakomodir apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat bawah gitu. Nah, kemudian tahapan berikutnya akan dibuatkan renja. Jadi rencana kerja SKPD. Nah, disitulah nanti termaktub semua, sudah mulai terhimpun rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan. Kemudian berikut baru dibawa dalam penetapan KUA PPAS. Baru dibahas dengan tiap-tiap komisi terkait, tergantung SKPD-nya masuk di komisi mana. Kemudian setelah pembahasan dengan DPRD, itu ditetapkan KUA PPAA. Jadi plafon penggunaan anggaran yang sudah tidak lagi sementara, tapi sudah definitif, baru itu didistribusikan ke masing-masing SKPD, kemudian dibuat RAPBD masing-masing SKPD di seluruh DKI, dan ini dibahas kembali dengan DPRD sesuai dengan komisi pembidangannya. Kemudian kalau sudah disetujui, ditetapkanlah menjadi Raperda. Raperda ini harus dikonsultingkan dengan Kemendagri, setelah itu baru secara pleno dan finalisasi ditetapkan menjadi APBD. Baik, kita lanjut dengan yang mungkin terakhir, pengadaan. Saya tidak terlalu menguraikan pengadaan ini. Pengadaan ini kita harus merefer kepada prinsip-prinsipnya saja, efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, dan akuntabel. Jadi sudah cukup jelas diatur di Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Tentunya nanti lebih lanjut, nanti ada diklat pelatihan pengadaan barang jasa. Kemudian ini saya sampaikan sebagai tambahan sedikit, inilah format yang perlu Anda Bapak Ibu buat sekalian, adalah bagaimana kita membuat daftar pengadaan barang pada setiap akhir tahun anggaran setelah barang-barang tersebut diterima oleh pengurus barang serta disimpan dan harus dibuat laporannya.
Barangkali itu saya yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Tetap semangat, selamat bertemu kembali dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.